Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, di tahun pelajaran 2020-2021 kita masih menggunakan atau masih belajar secara online. Nah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam kegiatan proses belajar mengajar, Ibu harapkan anak-anak di rumah tetap semangat ya belajarnya. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran seni budaya. Pada poin yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dan prosedur menggambar model. Nah, di sini Ibu kasih contoh modelnya ya. Model gambarnya. Nah, cantik tidak nih model gambarnya? Ada 4 ya. 4 bentuk walaupun mukanya satu, nah, tetapi di sini gayanya ini berbeda-beda. Yang pertama yaitu gaya tegak ya, mukanya menghadap ke depan. Yang kedua yaitu miring dengan senyum lebar. Yang ketiga, gaya menghadap ke depan dengan senyum lebar. Dan yang keempat yaitu dengan gaya memakai topi. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model. Nah, ini modelnya, menentukan objek model. Ibu ambil yaitu modelnya manusia ya di sini. Bisa nanti modelnya kalian buat modelnya hewan, ya, contoh hewan atau contoh tumbuhan bisa saja itu. Menggambar model menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Jadi di sini harus tepat ya, baik bentuk maupun karakter. Kalau bentuknya yang pertama ini ya menghadap ke depan, arahnya berarti anak-anak harus menghadapnya ke depan, maksudnya gambarannya. Jangan modelnya menghadap ke depan tetapi hasil dari gambaran anak-anak menghadap ke samping, berarti itu tidak tepat dalam bentuk. Terus karakternya mana? Ini karakternya senyum, berarti karakternya menandakan berarti harus bahagia. Bukan ini karakternya senyum tetapi anak-anak buatnya cemberut, berarti itu berbeda karakter sudah. Pada poin yang B ada unsur dan prinsip menggambar. Unsur yang mana Bu? Unsur yang sebelah kiri. Nah, diingat-ingat anak-anak, unsur sebelah kiri. Yang prinsip mana Bu? Prinsip sebelah kanan. Nah, jadi jangan kebalik ya. Unsur sebelah kiri, prinsip sebelah kanan. Nah, unsur dalam menggambar yang pertama kali yang mana? Diingat-ingat, direkam dalam pikiran anak-anak. Unsur yang mendasar dalam menggambar yaitu adanya titik. Diingat-ingat, unsur yang mendasar dalam menggambar yaitu adanya titik. Nah, sengaja di sini Ibu tidak menulis ya, biar anak-anak ini langsung menyerap ya, langsung ingat, oh ya, unsur pertama dalam menggambar yaitu titik. Sebenarnya di sini unsur dan menggambar, unsur dan prinsip menggambar ada di LKS kalian kelas 7 semester ganjil bab 1. Ada, karena SBK ini pelajarannya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu hampir sama, cuma ada peningkatan ya, ada tingkatan sedikit. Jadi anak-anak bisa buka LKS-nya. Nah, setelah unsur pertama atau unsur mendasar adanya titik, maka titik tersebut akan menjadi sebuah garis karena titik tersebut ditarik ya
Jadilah sebuah garis berhenti pada suatu bidang. Bidang ditarik sehingga menghasilkan sebuah bentuk. Biasanya dalam menghasilkan sebuah bentuk ini atau sudah terbentuk sebuah gambar, biasanya ada suatu pewarnaan ya, dimana fungsinya ini untuk memperindah atau mempercantik suatu gambar tersebut. Setelah itu baru adanya tekstur ini ada semu dan nyata. Kenapa dibedakan ada dua teksturnya? Karena tekstur ini ada yang nyata, baik penglihatan sama perabaan itu sama. Kalau halus, kita lihat halus, kita raba halus, berarti itu tekstur nyata. Sedangkan kalau kita lihat halus ternyata ya waktu kita raba itu kasar, berarti itu tekstur semu. Ada juga ini unsur gelap terang berhubungan dengan intensitas cahaya. Biasanya anak-anak kan biasanya menggambarnya ini atau dalam proses pewarnaan tidak mungkin selalu cerah kan, ada yang cerah, ada yang tidak. Jadi di sini dipersepkan adanya unsur gelap terang. Lanjut kita pada prinsip menggambar. Yang pertama yaitu adanya komposisi. Dimana di sini komposisi adalah menyusun unsur-unsur rupa sehingga menjadi susunan yang bagus, teratur, dan serasi. Di sini komposisi dapat dibuat melalui objek gambar, warna gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang. Jadi diingat-ingat apa itu komposisi, yaitu penyusunan unsur-unsur rupa. Berarti ini tadi disusun semuanya, yang rapi menyusunnya sehingga membentuklah suatu gambar. Setelah komposisi adanya proporsi. Proporsi perbandingan yang ideal, perbandingan yang pas antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Jadi harus pas. Proporsi, komposisi penyusunan, proporsi perbandingan. Di sini adanya keseimbangan. Apa sih keseimbangan? Keseimbangan ya keselarasan. Keselarasan apa? Keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Harus seimbang semuanya. Gimana biasanya? Kalau menggambar biasanya sering ibu suruh membuat sketsa terlebih dahulu. Digaris pada bagian pinggir ya, biasanya digaris kotak dulu agar nanti hasilnya seimbang pas ada di tengah. Lanjut yaitu ada kesatuan. Di sini kesatuan itu keserasian. Kalau sudah serasi biasanya kan menyatu, ya nggak anak-anak? Jadi adanya keserasian objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Poin C yaitu teknik menggambar model. Di sini ada teknik arsir. Ya, bisa dilihat ya. Cara mengarsirnya ada yang searah, ada yang silang, tetapi harus sejajar. Biasanya anak-anak sering ya menggambar dengan teknik arsir. Teknik blok. Blok ini apa? Blok ya mengeblok semuanya ini menjadi hitam. Nih, di blok semua gambarnya. Jadi hitam, kelihatan hitam. Perlu anak-anak ketahui kalau sudah mengeblok gambar menjadi hitam semua, ini backgroundnya ya, backgroundnya ini harus warna yang terang, yang cerah. Ini kan putih, ini hitam, jadi gambarnya kelihatan. Jangan ini hitam terus backgroundnya
hitam, nanti nggak kelihatan gambarnya ya. Jadi backgroundnya harus berwarna yang cerah. Teknik dusel yaitu teknik gosok. Nah, awalnya kita arsir dulu anak-anak, ya, diarsir. Setelah arsiran tersebut kita gosok-gosok pakai jari tangan sehingga arsiran tersebut akan memudar. Nah, memudar sehingga gambarnya ini. Nah, bentuknya agak gelap pada bagian ini ya, bagian depan. Nah, dikasih agak terang bagian belakang. Teknik pointillist dot, ingat-ingat pointillist yaitu titik. Nah, dengan membuat titik-titik pada sebuah gambar. Nah, titik-titik sehingga terbentuklah sebuah gambar. Ini gambar jeruk ya. Teknik akuarel yaitu teknik dengan sapuan basah. Sapuan basah apa, Bu? Sapuan menggunakan cat air. Cat air yang warnanya lebih terang. Cara menyapunya gimana? Dengan sapuan yang tipis, jangan tebal ya, tipis, sehingga gambar kita akan terlihat transparan. Itu teknik akuarel. Ingat-ingat, teknik akuarel yaitu teknik sapuan basah menggunakan cat air. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai bab pertama, yaitu tentang materi menggambar model. Dan contoh-contoh yang lainnya bisa kalian ketahui atau bisa kalian lihat pada LKS kelas 7. Ada beberapa banyak contoh. Ada juga anak-anak bisa melihat internet atau segala macam ya yang berhubungan dengan teknik menggambar model. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tetap terus belajar anak-anak. Jangan mudah putus asa, kurangi sifat malasnya. Raih cita-cita kalian dengan belajar secara online tahun ajaran 2020-2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.